Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra yang tentunya akan menampilkan atau mengajak ngobrol dokter-dokter ahli dari Rumah Sakit IMC. Dan kali ini masih dari Rumah Sakit IMC Tangerang ya. Hari ini saya bersama Dr. Isaac Ardiansen, spesialis urologi. Kita sapa dulu Dr. Isaac. Halo, apa kabar? Sudah berapa operasi hari ini dok? Baru 2. Baru 2? 2 tuh baru loh, wow. Oke, spesialis urologi berarti kita akan ngomongin tentang penanganan batu ginjal. Salah satunya adalah dengan yang namanya RIRS. Apakah itu? Tapi sebelumnya kita akan tanya-tanya dulu nih tentang batu ginjalnya. Orang-orang tuh sekarang batu ginjal tuh jadi sering bercandaan ya dok ya. Okay. Apa perlu gue jual batu ginjal? Semahal itu emang dok batu ginjal dok? Operasinya yang mahal sih. Operasinya yang mahal ya. Oke, dok. Jadi ginjal ini nih posisinya tepatnya tuh ada di mana kalau kita lihat dari luar nih? Jadi kalau ginjal tuh dari luar itu, ini kan perut ya. Iya. Ginjal tuh letaknya di belakang pinggang gitu. Oh di belakang justru? Di belakang justru. Oke. Di daerah retro, kita bilang retro tuh di belakang. Jadi di belakang rongga perut. Persis. Kanan atau kiri? Kanan kiri dua-duanya. Oh kanan dan kiri gitu ya. Kalau sisi kanan tuh letaknya di bawah hati. Kalau sisi kiri tuh letaknya di bawah limpa. Oke. Gitu. Jadi di situ posisi ginjal. Nah, kalau normal ya. Kalau normal. normal. Emang kalau nggak normal dia ada di mana dok? Jadi kalau ginjal memang ada kelainan-kelainan bawaan ya. Nah, jadi bisa terjadi malrotasi ginjal dan malfusi namanya. Jadi ginjalnya menyatu jadi satu. Kita bilang ginjal tapal kuda. Atau ginjalnya memang terletak deket sama kandung kemih bisa juga. Jadi memang kita bilang ektopik, ginjal ektopik. Oke. Karena lokasinya tidak di belakang. Oh, lokasinya tidak pada tempatnya. Betul. Gitu ya. Kalau masalah batu ginjal, nah ini masalah apa lagi dok? Batu ginjal ya makanan sehari-hari lah buat seorang dokter urologi kayak saya gitu ya. Apalagi kan kalau di Indonesia nih kan kita iklimnya panas, lembab, gampang berkeringat. Terus juga beberapa bagian di Indonesia ini, di luar Pulau Jawa terutama, kadar mineralnya cukup tinggi di dalam air minum ya, sehingga potensi untuk terjadinya batu ginjal sangat tinggi. Kenapa dok? Kan justru orang sekarang banyaknya minum air mineral. Ya, jadi banyak sekali memang faktornya itu dari genetik juga sih, nggak semuanya juga, karena faktor genetik, faktor iklim. Jadi kita di Indonesia ini termasuk dalam Stone Belt Region. Stone Belt Region itu dalam artian kalau kita lihat secara keseluruhan ya minimal 10-20% populasi itu dari populasi orang Indonesia bisa terkena batu ginjal. Gitu lagi. Udah gitu udah faktor genetik bawaan dan lain-lain, gampang berkeringat, kadang suka lupa suka lupa minum dan juga terutama di Indonesia ini adalah faktor diet ya yang kita konsumsi. Maksudnya faktor diet yang salah? Bukan, maksudnya kita kan kalau di Indonesia ini suka makan kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan, terus contoh kayak kacang panjang, tempe. Terus jadi makanan kacang-kacangan itu salah satu faktor utamanya dia mengandung komponen namanya oksalat. Oksalat itu bercampur dengan mineral kalsium membentuk batu kalsium oksalat. Batu ginjal kalsium oksalat. Dan itu paling sebanyak di Indonesia. Kedua, asam urat gitu. Makanan kita banyak yang meningkatkan asam urat gitu. Daging merah, emping dan lain-lain lah. Jadi faktor diet itu memang berperan penting sih. Jadi gambaran umumnya itu batu ginjal itu terjadi kalau apa yang kita makan itu mengendap gitu dok di ginjal atau gimana? Oh gitu. Jadi intinya batu ginjal itu dibuat dari mineral. Maksudnya mineral itu bisa banyak. Bisa kalsium oksalat nih contohnya, kalsium oksalat, bisa asam urat. Ada batu lain kayak batu santin, batu amonium fosfat. Jadi banyak sekali mineral itu. Dan mineral itu dikeluarkan lewat kencing. Jadi kencing kita tuh mengandung banyak jenis mineral. Tapi nggak tentu mineralnya tinggi. Misalnya kalsiumnya tinggi, jadi bakal bentuk batu kalsium belum tentu. Karena kita punya faktor penghambat. Jadi keseimbangan antara faktor pembentuk batu dan faktor penghambat batu ginjal ini yang menentukan apakah kita akan memiliki batu ginjal selama hidup kita gitu. Seperti itu ya. Kalau misalnya si batu ginjalnya ini sudah sangat mengganggu gitu ya dok ya, biasanya apa yang kita rasakan? Yang paling sering dirasakan pada pasien saya adalah kalau misalnya dia bilang
ada nyeri pinggang ya. Nah, jadi 3 nih, trias nih, nyeri pinggang, kencingnya berdarah, atau kencing keluar batu. Jadi tiba-tiba kencing sakit. Oh, ada batu di kencingnya gitu. Oh, itu beneran, Dok? Keluaran batu beneran? Batu. Dan saya perhatikan yang miskonsepsi yang ada banyak pada pasien saya adalah, oh, kencing keluar batu, batunya udah nggak ada. Karena ngerasa udah keluar gitu ya. Nah, tapi justru malahan kalau kencingnya udah keluar batu, justru itu harusnya diperiksa. Pastikan nggak ada batu sisa. Batu di dalam. Gitu. Jadi bukan berarti kalau keluar batu berarti udah keluar, tapi justru itu menjadi sign, menjadi tanda, simptom gitu ya, Dok ya. Ya, justru minimal lah di USG. Kita lihat batunya masih ada apa nggak di ginjal, atau ginjalnya bengkak apa enggak gitu. Justru itu tanda-tanda, bukan berarti tenang nih batunya udah keluar gitu. Nggak salah gitu, justru salah tuh. Banyak kan pasien saya kayak gitu pikirannya. Oke. Terus kalau misalnya masih ada ternyata harus diapain dong? Jadi tergantung sama letak batunya ya. Jadi kan kalau batu itu terbentuk dari ginjal ya, karena ginjal kita yang bentuk kencing kan ya. Nanti dari ginjal batunya itu bisa turun ke saluran, namanya saluran ureter. Dari saluran ureter masuk ke kandung kemih, dari kandung kemih masuk ke saluran uretra atau ke saluran kencing bawah. Jadi batu itu bisa ngendap di mana aja. Di ureter bisa, di kantong kemih bisa, di saluran kencing bawah atau uretra juga bisa. Dan semua penanganannya itu beda-beda. Tapi semua penanganan batu ginjal tuh zaman sekarang ya, dulu banyakan dioperasi. Kalau saya personally, saya orangnya suka tinkering sama benda-benda elektronik ya. Dan saya malas black orangnya justru ya. Saya anak milenial banget nih, dokter. Jadi saya lebih suka memfokuskan diri saya untuk penanganan yang minimal invasif gitu. Jadi nggak usah dibelek, jadi nggak ada luka sayat dan lain-lain. Saya lebih suka. Jadi itu bisa menjadi salah satu penanganan batu ginjal, tidak harus selalu operasi gitu ya, Dok ya? Termasuk operasi, cuman operasinya minimal invasif. Oke, ini yang disebut RIRS, betul ya, Dok? Nah, kalau untuk RIRS adalah salah satu tindakan yang kita kerjakan untuk penanganan batu di ginjal. Jadi penanganan batu di ginjal itu, kalau batu di ginjal ya, asal muasalnya dulu orang biasanya dilakukan operasi pembedahan. Luka operasinya di pinggang kanan gini bisa sampai 15 cm. Itu cuma tuh gede tuh segini ya. Dari gitu berdarah-darah. Habis operasi sakit gitu kan. Jadi pemulihan lama. Jadi di luar negeri kita udah buat tahun 1950-an ada namanya prosedur baru nih untuk batu ginjal. Namanya PCNL atau singkatannya percutaneous nephrolithotomy. Jadi kayak saya pakai alat teropong, saya buat terowongan dari kulit sampai ke ginjal. Dokter ngomong nyantai banget ya. Saya bikin terowongan dari kulit sampai ke ginjal. Kita yang dengarnya nggak gitu, sesimpel itu sih. Jadi saya masukin alat kamera gitu langsung, terus saya pecahin batunya di dalam ginjal langsung. Cuma kan itu masih nusuk ya. Kita buat luka sayat ya 1,5 senti dan resiko perdarahan cukup banyak ya. Akhirnya dibuatlah sebuah teknologi yang lebih simpel lagi gitu. Gimana kalau kita masukin alat yang ujung moncongnya bisa berotasi 270 derajat dari lubang kencing bisa sampai ke ginjal gitu. Nah itu namanya RIRS. Retrograde intrarenal surgery. Maksudnya retrograde dia masuk dari saluran kencing bawah, terus telusurin sampai ke ginjal, kita tembak batunya di dalam ginjal. Nggak dibelek, nggak ditusuk, resiko perdarahan sangat minimal sekali. Seberapa efektif, Dok? Efektifnya cukup bagus, stone free rate-nya 95%. Tapi tergantung dari ukurannya. Ukuran si batunya. Ukuran batunya. Kalau misalnya 95% itu kalau ukuran batunya di bawah 2 cm ya. Iya. Kalau misalnya di atas 2 cm, mungkin kemungkinan perlu 1 atau 2 tindakan lagi gitu. Oh, jadi kalau misalnya memang perlu, jadi nggak mesti tuh sekali bisa selesai. Kadang-kadang perlu juga sampai 2 atau 3 kali tindakan. Ya, tergantung case by case ya. Apalagi di Indonesia kita ada batunya bisa sampai 6 cm, 7 cm gitu. Tergantung batunya ya. Emang biasanya paling parah itu berapa senti sih, Dok, ukuran batunya? Paling parah tuh saya pernah di ginjal ya. 7 cm panah, 7,5 cm. Dan itu batunya batu cetak. Jadi batunya mencetak semua bentuk ginjal.
ada juga ternyata batu cetak Nama ya. Nama lain batu cetak tuh batu stack, kalau bahasa Inggrisnya batu staghorn stone. Kalau misalnya bahasa Indonesia batu cetak atau batu tanduk rusa. Karena bentuknya seperti tanduk rusa. Literally gitu. Oh gitu, ya ampun. Aku tuh kebayangnya kalau ngomongin batu tuh kan ya ada batu emerald, batu rose quartz, amethyst gitu. Ini ternyata di dalam ginjal pun ada batu-batuan kayak gitu ya dok ya. Nggak secantik emerald ya. Dok, kalau misalnya tidak segera ditangani batu ginjal apa nih dok efeknya? Jadi kalau misalnya batu ginjal kita nggak tanganin ya, resiko utamanya sih bisa terjadi kegagalan fungsi ginjal ya. Apalagi kalau batunya itu menyebabkan pembengkakan di ginjal. Gitu. Oke. Jadi karena dia diam di situ, akhirnya bisa membuat organnya membengkak gitu ya dok ya. Jadi karena batunya nyumbat saluran aliran kencingnya nih. Jadi kencing dari ginjal nggak bisa turun kan. Ya kencingnya numpuk aja di ginjal. Sampai akhirnya jadi kayak balon. Udah deh. Habis itu fungsi ginjal pasti udah nggak ada gitu. Jadi lebih baik memang secepat mungkin kita tanganin gitu kalau batu. Nah dok, tadi balik lagi kalau ke RIRS, kalau misalnya operasi zaman dulu mungkin seperti tadi dokter bilang ya, lukanya mungkin lebih besar sekitar 15 cm, terus juga pendarahan juga lebih banyak, pemulihan juga lebih lama. Kalau kita melakukan RIRS pasti orang-orang bertanya, oke, harusnya pemulihannya lebih cepat dong. Berapa lama dok? Sebenarnya kalau misalnya RIRS bisa one day care. Oh ya? Jadi nggak harus nginep pasien? Nggak harus. Kalau pasiennya mau ya, itu kan tergantung respon pasien ya. Kadang-kadang habis pembiusan pasien ada yang pusing, aduh pengen tiduran dulu ya, udah sehari nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau mau dilakukan one day care, jadi operasi pagi hari, nanti sorenya pulang bisa aja. Tapi harus, maksudnya di rumah kita harus apa nggak? Ada yang dijaga nggak, makanan atau apa gitu? Nggak usah. Udah aja normal gitu? Udah. Mau habis tindakan, udah pokoknya udah sadar penuh, boleh minum, boleh makan kayak biasa. Kayak nggak dihabis ya. Kayak mungkin tidak terjadi apa-apa gitu. Mungkin ada sedikit nyeri di saluran kencing ya kan, habis masukin alat kan. Tapi one or two days habis itu udah nggak kerasa lagi sih. Oke dok, terakhir nih, gimana sih cara kita untuk mencegah nih supaya terjadinya ada batu ginjal, bahkan sampai harus melakukan operasi? Apa yang harus kita lakukan menjaga saluran kencing kita? Oke ya, kalau misalnya untuk masalah batu ginjal sih pencegahannya banyak banget ya. Tapi yang in general, yang pasti kita harus banyak minum pertama. Ya saya menganjurkan 2,5 liter sampai 3 liter sehari minum air putih. Terus harus rajin berolahraga. Karena olahraga 3 sampai 5 kali seminggu. Kenapa? Karena kalau olahraga kan batunya misalnya terbentuk batu nih. Batunya bisa keluar pas kita aktivitas. Jadi nggak sempet ngendep jadi gede gitu loh. Sama kita juga harus jaga pola makan yang ideal. Maksudnya dalam artian kita jangan terlalu banyak makan yang berlebihan lah. Biasanya gitu. Sama jaga postur tubuh. Karena obesitas itu salah satu faktor resiko terjadinya batu. Obesitas sama sedentary lifestyle. Jadi jaga berat badan di ideal gitu. Kenapa dok? Kalau teorinya tuh dari berat badan ke batu ginjal tuh gimana dok? Kalau berat badan, obesitas itu berpengaruh pada metabolisme. Ya kadang kalau misalnya pada obesitas ada gangguan metabolisme beberapa mineral-mineral. Jadi ada penyerapan misalnya mineral oksalat tidak metabolisme dengan baik. Jadi penyerapannya lebih banyak, keluar lebih banyak di kencing, lebih bisa bikin batu misalnya gitu. Itu salah satunya sih. Tapi faktor resikonya banyak sekali dan kalau ngomong pencegahan diet apa tergantung jenis batunya. Jadi saya susah untuk ngomong kalau saya harus tahu batunya apa dulu nih orang gitu. Itulah kenapa diperlukan pemeriksaan dulu supaya dokter bisa tahu nih ya penanganannya seperti apa, step-stepnya seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pasien karena pasti akan berbeda ya dok ya, tergantung dari entah itu ukuran, jenis batu ginjalnya atau masalah ginjalnya seperti apa, begitu ya dok ya. Oke, tips dong dok sekali lagi, apa yang mau disampaikan buat sobat IMC nih seputar sebenarnya kalau ya yang pesan saya sih ya, kalau untuk masalah batu ginjal tuh sebenarnya bukan masalah yang berbahaya kalau kita bisa early diagnosis. Ya, jadi kalau bisa memang ada keluhan yang saya sebutkan tadi tuh kayak misalnya nyeri pinggang, kencing berdarah atau kencing keluar batu, langsung kontrol aja, jangan tahan-tahan. Oh, gue kuat, gue nggak perlu periksa, gue sehat gitu, nggak usah.
Padahal kalau kita datang terus di USG, paling perlu USG udah ada batu masih kecil, kita bisa tindakan yang lebih simpel gitu. Jadi nggak usah takut sampai gagal ginjal gitu. Justru yang gagal ginjal tuh kalau batu dibiarin, dipiara bertahun-tahun gitu ya. Jadi datang aja, nggak usah takut. Saya nggak gigit kok. Nyimpen batu buat apa? Buat bangun rumah? Nggak mungkin bisa ya Sobat IMC ya. Oke Dr. Isaac, terima kasih banyak ya untuk bincang-bincang kita di IMC Podcast Corner. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Buat Sobat IMC, ingat ya Sobat IMC, jangan lupa untuk segera periksakan kalau Sobat IMC menemukan gejala-gejala yang memang tidak normal pada tubuh Anda, termasuk juga pada area ginjal gitu ya. Dan kalau pengen tahu Dr. Isaac ini prakteknya kapan dan hari apa, mau konsultasi atau mau langsung operasi, ya enggak lah, pasti harus periksa dulu ya Dok ya. Jangan lupa cek websitenya di Rumah Sakit IMC dan follow Instagram @rs.imc untuk dapat informasi-informasi seputar Rumah Sakit IMC. Kemudian juga subscribe channel YouTube kita supaya bisa nontonin Dr. Isaac di IMC Podcast Corner untuk mendapatkan selalu informasi masalah kesehatan terbaru, berikut juga inovasinya ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Isaac, spesialis urologi. Itulah tadi RIRS, laser sebagai solusi penanganan batu ginjal. Kita tadi sudah bahas semuanya. Kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Oke, saya Leni Diandra, sampai jumpa.